Kita mengamati tentang iman kepada kodo dan kodar. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita difokuskan untuk membahas tentang iman kodo dan kodar. Perlu kita ketahui adik-adik, apa itu kodo? Kodo adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman ajali ataupun zaman terdahulu. Ini merupakan pengertian daripada kodo. Kemudian, contoh daripada kodo adalah yang pertama adalah yang saya ambil dari dan kesimpulan dari buku-buku atau referensi yang ada, yaitu adalah kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian ini merupakan sebuah kodo dari Allah. Kita tidak bisa menawar mau kapan meninggal ataupun mau kapan kita lahir. Karena sudah ditentukan dari zaman ajalinya Allah. Kemudian, jenis kelamin. Adik-adik juga tidak bisa menawar ingin laki-laki, ingin perempuan. Karena memang sudah dicetuskan oleh Allah bahwa adik-adik harus laki-laki, mungkin yang satu adik-adik yang lainnya harus perempuan. Sehingga kita harus menerima dan qanaah. Tentunya kita bersyukur atas jenis kelamin yang kita miliki. Ya. Lalu, Pak, bagaimana itu mengenai laki-laki bukan, perempuan bukan? Hal yang itu adalah ketentuan Allah masih tetap. Yang jelas, jenis kelamin manusia itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian, adik-adik juga tidak bisa request kepada Allah keturunan. Apakah adik-adik keturunan dari orang kaya atau orang miskin, orang yang berbudi pekerti, ataupun yang lainnya? Adik-adik sudah dicetuskan, sudah ditentukan di lauh mahfud Allah, sejak zaman ajali Allah, ya. Sehingga adik-adik ketika lahir menjadi keturunan yang soleh, ataupun keturunan jadi orang-orang yang kaya, ataupun keturunan orang-orang yang hormat. Kemudian adik-adik juga termasuk kodo matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Nah ini, kalau misalnya adik-adik pengen minta ya request kepada Allah supaya matahari terbitnya dari barat atau terbenamnya dari timur, bahaya. Berarti ini sudah menandakan hari kiamat. Jadi kita harus terima, ya, harus kita terima. Kemudian ada yang terakhir adalah perputarannya bumi serta planet pada porosnya. Ini adalah merupakan tentang contoh-contoh ataupun daripada kodenya Allah. Lalu selain kodo, adik-adik, yang akan kita pelajari adalah kodar. Apa itu kodar? Kodar adalah adik-adik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu dan menjadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodo ini kerap disebut oleh kita adalah takdir. Nah, mengenai takdir, tentu kita akan paham takdir kita. Yang ada di dunia ini. Contoh-contohnya ataupun contoh dari para kodar. Salah satunya adalah penciptaan ilmu di dalam diri kita. Ya, rizki itu merupakan kodarnya Allah, ketentuannya Allah, tapi sifatnya adalah kodar ketika kita sudah ada di dunia. Rizki, walaupun sudah ditentukan kodonya Allah, tapi kalau kita tidak jemput, maka tidak akan ada dalam kodarnya Allah. Artinya ada perlu upaya, perlu adik-adik cari, perlu adik-adik ikhtiar, sehingga rizki itu akan ada. Kemudian juga jodoh, ya, seperti gambar siapa itu, ya, seperti gambar juga, ya, jodoh. Itu walaupun sudah ada ketentuan oleh Allah,
Tapi kalau tidak ada usaha, kita nggak bakalan datang. Bukan berarti kita duduk di rumah, nunggu jodoh kita, tidak. Tapi kita jemput bola ikhtiar, usaha, ya. Apalagi nanti ada udah naik kelas, ya. Udah MTS, udah alia, kuliah, kemudian nikah. Nah itu. Nah jodoh tersebut adik-adik cari, agar nanti adik-adik mendapatkan jodoh. Kemudian juga adik-adik bencana alam, ya. Bencana alam pun sama. Ya, adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kemudian ada juga yang terakhir adalah perbedaan kodo dan kodar. Kodo merupakan ketentuan Allah sejak zaman ajali, bisa dan tidak bisa dirubah. Ini ya. Jadi adik-adik mau ngerubah laki-laki jadi perempuan udah nggak bisa. Atau adik-adik mau ngerubah apa? Mau ngerubah tentang planet, kiamat nanti. Kemudian kodar, ukuran atau batasan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala putusan di saat kita telah berada di dalam dunia ini, ya, dengan usaha dan upaya dalam berusaha. Nah, ini yang disebut dengan kodar. Terakhir perjumpaan kita adalah mengenai hikmah daripada kodo dan kodar. Pertama adalah melatih diri kita untuk banyak bersyukur dan bersabar. Artinya ketika kita diterima, kodarnya kita harus miskin, ya kita terima, bersyukur, upaya memperbaiki diri. Kemudian ketika kita terhindar dari sifat sombong, karena memang ketika kita kaya, melihat orang lain ditakdirkan menjadi miskin, maka kita akan terhindar dari sifat sombong. Kemudian kita juga akan terhindar dari putus asa, karena melihat kita ini kecil, oh ternyata kita kecil, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, ternyata ada yang lebih parah dari kita. Dan yang terakhir adalah selalu mampu optimis dalam bekerja, dan sehingga jiwa kita menjadi tenang. Baik, adik-adik, semoga pertemuan ini semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa adik-adik ambil hikmahnya, dan silakan adik-adik untuk mengambil intisari daripada pembelajaran ini.